Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aditya Saputra dari Sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Tanpa berlama-lama lagi, cuys, kita bahas. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Adapun beberapa ciri-ciri teks fantasi, yaitu 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita sederhana. 3. Menggunakan berbagai latar lintas waktu dan ruang. 4. Tokoh unik memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi mengarah ke fiksi. 6. Bahasa penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Adapun beberapa jenis-jenis cerita fantasi, yaitu 1. Cerita fantasi total dan fantasi irisan. 2. Cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Yang selanjutnya, struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Selanjutnya yang kedua, yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Struktur teks cerita yang terakhir adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina, kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang ke satu, aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contoh kata ganti adalah mereka segera pergi ke istana. Yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh penggunaan latar adalah saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Selanjutnya yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan, dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagai berikut. Contoh konjungsi temporal adalah setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Selanjutnya yang terakhir dari unsur-unsur kebahasaan adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Contoh,
raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.